Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Terima kasih teman-teman semuanya telah menonton video saya. Di dalam video ini adalah video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan Ustadzah Eni Zulfaidayah. Beliau adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah ilmu aswad di Unhas Jember. Baik, terima kasih. Kita selanjutnya akan memasuki penjelasan. Nanti saya berikan penjelasan lewat media slide biar lebih mudah dipahami. Terima kasih. Baik teman-teman, pembahasan kita kali ini yaitu tentang as-shawaid was-shawamid atau bunyi vokal dan konsonan. Sebelum kita memulai materi tentang as-shawaid was-shawamid atau bunyi vokal dan bunyi konsonan, adalah kita mengenal kembali yaitu tentang ilmu aswad. Apa sih ilmu aswad itu? Ilmu aswad adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Ilmu ini merupakan cabang dari ilmu linguistik atau bisa disebut juga dengan ilmu fonologi. Istilah fonologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata phon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ilmu aswad adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke scene pembahasan selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi bunyi atau tasniful aswad. Ulama ahli fonetik membagi atau mengklasifikasikan bunyi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bunyi vokal atau yang dikenal dengan as-shawamid, kemudian bunyi konsonan atau yang dikenal dengan as-shawaid. Dalam pembahasan kali ini, saya lebih dahulukan pembahasan bunyi konsonan karena pembahasannya lebih luas dibanding pembahasan bunyi vokal. Apa sih yang dinamakan dengan bunyi konsonan atau as-shawamid? Adapun konsonan atau yang dikenal dengan shawamid atau bisa dikenal juga dengan huruf merupakan bunyi yang bisa berupa bunyi letupan, bunyi geseran, maupun bunyi bersuara ataupun tidak bersuara. Bunyi konsonan selalu mendapatkan hambatan di saluran udara, baik hambatan kuat ataupun lemah, sehingga mengakibatkan adanya letupan atau geseran. Adapun pembagian dari konsonan. Konsonan terbagi ke dalam beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Menurut pakar fonetik, ada 3 sudut pandang yang dipakai dalam pembagian konsonan. Yang pertama, posisi pita suara. Kemudian yang kedua, makharijul huruf. Kemudian yang ketiga, bagaimana udara lewat saat suara tertentu diucapkan. Baik, kita akan masuk ke scene pembahasan selanjutnya, yaitu tentang makharijul aswad atau tempat keluarnya bunyi. Di situ bisa dilihat ilustrasi gambar. Mungkin sudah jelas gambarnya. Bisa dilihat di situ ada bagian-bagian komponen bunyi. Di situ mulai dari bibir, gigi, ujung lidah, tengah lidah dan pangkal lidah sampai tenggorokan. Dan tenggorokan pun terbagi menjadi 3, yaitu ada pangkal tenggorokan, ujung tenggorokan, dan tenggorokan bagian tengah. Oke, untuk pembahasan mengenai ini lebih detail akan dibahas di materi selanjutnya atau di slide selanjutnya. Sebagian ahli fonetik Arab merinci lagi makhraj tersebut sehingga pada akhirnya diperoleh makhraj konsonan Arab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsonan labial atau safawiyah terdiri dari huruf ba, mim, dan wawu. Yang kedua, konsonan labiodental
atau yang disebut asnaniyah syafawiyah, terdiri dari satu huruf yaitu fa. Kemudian yang ketiga konsonan interdental atau disebut bainal asnaniyah, terdiri dari sa, zal, dan dha. Yang keempat konsonan alveodental atau yang dikenal dengan asnaniyah lisawiyah, terdiri dari ta, to, dal, do, dot, lam, dan nun. Yang kelima yaitu konsonan alveolar atau disebut dengan lisawiyah, terdiri dari za, ro, sin, sod. Kemudian yang keenam konsonan alveopalatar atau disebut dengan lisawiyah hanakiyah, terdiri dari shin dan jim. Kemudian yang ketujuh konsonan palatal atau disebut dengan tabaqiyah, terdiri dari satu huruf yaitu ya. Kemudian yang kedelapan yaitu konsonan velar atau yang disebut dengan hanakiyah, terdiri dari kaf, ghain, dan kha. Yang kesembilan yaitu konsonan uvular atau yang dikenal dengan lahwiyah, terdiri dari satu huruf yaitu qaf. Yang ke-10 yaitu konsonan parignan atau yang dikenal dengan halqiyah, terdiri dari ain dan ha. Kemudian yang ke-11 yaitu konsonan glottal atau yang disebut dengan hanjariyah, yaitu yang terdiri dari hamzah dan ha. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang shawaid atau vokal. Vokal adalah bunyi yang bersuara yang terjadi dengan penerobosan terhadap klep pita suara melalui tekanan. Sedangkan dalam pembentukannya, udara yang datang dari paru-paru tidak mendapatkan hambatan di kerongkongan dan rongga mulut dan tidak mendapatkan penyempitan pada saluran udara yang mengakibatkan adanya geseran. Vokal dalam bahasa Arab adalah fathah, dhammah, dan kasrah. Kemudian kita akan membahas tentang pembagian vokal. Nah, pembagian vokal ini banyak sekali sudut pandangnya. Yang pertama, pembagian vokal menurut panjang pendeknya. Dari sudut pandang ini, vokal dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama vokal panjang dan yang kedua yaitu vokal pendek. Vokal panjang, yang dimaksud dengan vokal panjang atau mat adalah vokal pada saat pengucapannya memerlukan tempo 2 kali dari tempo mengucapkan vokal pendek. Ulama fonetik menamakan vokal panjang ini dengan huruf mat yang terdiri dari 3, yaitu alif yang didahului oleh fathah seperti lafaz ba'a, ko, dan kola. Kemudian wawu yang didahului oleh dhammah seperti nurun dan sururun, dan ya yang didahului oleh kasrah seperti qila dan alima. Para ulama menganggap bahwa vokal panjang adalah fonem yang berdiri sendiri dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan vokal panjang menjadi vokal pendek akan mengakibatkan perubahan arti kata. Kemudian, hasil penelitian dalam bidang anatomi organ bicara menunjukkan bahwa perbedaan antara vokal panjang dan vokal pendek tidak saja terbatas pada tempo saat mengucapkannya, tetapi terdapat juga perbedaan pada cara pengucapannya. Kemudian masuk yang kedua yaitu vokal pendek. Apa itu vokal pendek? Vokal pendek dalam bahasa Arab juga terbagi menjadi 3, yaitu fathah, dhammah, dan kasrah. Ulama fonetik Arab termasuk Ibnu Jini menamakan vokal pendek ini dengan sebutan harokat. Bagaimana mereka menambahkan vokal panjang dengan sebutan mat. Dalam hal ini, Ibnu Jini sebagaimana dikutip oleh Dr. Ibrahim Anis mengatakan harokat adalah sebagai dari huruf mat atau huruf lain.
Apabila huruf mat ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya, maka harokat juga 3, yaitu fathah, dhammah, dan kasroh. Fathah sebagian dari alif, dhammah sebagian dari wawu, dan kasroh sebagian dari ya. Sudut pandang selanjutnya yaitu pembagian vokal menurut tebal tipisnya. Dari sudut pandang ini, vokal Arab dapat terbagi menjadi 3 macam vokal, yaitu vokal tebal, vokal semi tebal, dan vokal tipis. Pertama, sebuah vokal dikatakan tebal atau mufakhamah ketika vokal itu terdapat pada konsonan palatal yang 4, yaitu shad, dhad, ta, dan dha. Seperti contoh sobaro, doroba, tolaba, zolama. Kedua, vokal dikatakan semi tebal bila vokal tersebut terdapat pada konsonan velar, yaitu ghain, kha, dan qaf. Seperti contoh ghairun, khairun, dan qabrun. Yang ketiga, sedangkan vokal tipis adalah semua vokal yang terdapat dalam konsonan selain konsonan yang telah disebut di atas, seperti safaro. Baik teman-teman, sudah selesai materi pembahasan kali ini. Saya sebagai pemateri mohon maaf jika ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan atau mungkin terdapat banyak kesalahan. Apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, malah kita berdiskusi. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar apabila menemui sebuah permasalahan. Syukron ala ihtimamikum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi